الحمد لله الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله وكفى بالله شهيدا. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده. اللهم صل وسلم وبارك وكرم وعظم على حبيبنا وشفيعنا وقرة أعيننا ومولانا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبع الهدى إلى يوم القيامة. أما بعد وبعد تحية فيا عباد الله اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. قال الله تعالى في كتابه الكريم وهو أصدق القائلين: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، وإنك لعلى خلق عظيم. وقال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: إنما بعثت لأتمم مكارم الأخلاق. صدق الله وصدق رسوله. Ma'asyiral muslimin, hamba-hamba Allah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, hari Jumat Sayyidul Ayyam, hari yang terbaik ini, bersyukur kita dengan ucapan alhamdulillah. Allah memberikan keimanan dan ketakwaan, nikmat iman dan Islam, nikmat terbesar dalam kehidupan kita. Melalui mimbar Jumat, hari Jumat kita agungkan, kita muliakan, kita hadiri, kita tinggalkan seluruh aktivitas kehidupan kita hanya untuk tunduk patuh, tadarruk, menghilangkan riya, sombong dan lain sebagainya, menyembah Allah Subhanahu wa taala melalui ibadah Jumat. Satu ibadah idza nudiya lis-sholati fi yaumil Jumat fas'au ila dzikrillah wa dzarul bait. Jika diseru untuk menjalankan ibadah Jumat, segeralah kita mengingat Allah Subhanahu wa taala ke masjid, tinggalkan jual beli dan lain sebagainya. Ini perintah Al-Quran. Karenanya kita bersyukur Allah ta'ala minasyakirin, kita lolos mengalahkan hawa nafsu. Teman-teman kita sebagian masih enggak Jumatan, berarti mereka tidak paham benar itu kewajiban Jumat. Kedua, salam kita sampaikan baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebagai figur teladan kita. Sampai akhir zaman kita mencintai Rasul, Rasul lebih cinta kepada kita sekarang. Laqad kana lakum fi Rasulillah uswatun hasanah, itu jelas. Surat Al-Ahzab surat ke-34 ayat 21 ini menggambarkan bahwa Allah memuji kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah uswah hasanah. Dari aspek kepemimpinannya, ucapannya, perbuatannya, menjadi leader di rumah tangga, lingkungan, masyarakat, bahkan bangsa dan negara. Bagaimana beliau memimpin umat. Ini menjadi uswah bagi kita sepanjang kehidupan. Karenanya perbanyaklah membaca sholawat. Dan sholawat itu nyampe kepada kanjeng Nabi. Kita sepakat man sholla alaihi sallallahu bi asyra sholawat, 10 kali lipat kalau kita baca satu. Saya baca dalam kitab yang baca 10 balasannya 100. Baca 100 balasan 1000, yang baca 1000 saudara, saya baca dalam satu kitab yang disebutkan haram masuk neraka, bahkan wajib masuk surga. Karena yang rajin-rajin baca sholawat diteruskan, dikembangkan, mobil khusus Lailatul Jum'ah, termasuk di hari Jumat, selain amalan-amalan baca Al-Kahfi, Yasin dan lain sebagainya. Ini sebagai kita Ahlussunnah wal Jamaah sepakat kita memperbanyak sholawat, tahlil, tasbih. Itu dalilnya jelas. Jangan kita ikut-ikutan kepada aliran yang enggak jelas. Saudara yang saya muliakan, khotib wajib berwasiat untuk diri saya dan kita semua untuk peningkatan ittaqillah. Ketakwaan kita itu sudah ada, tapi selalu digoda oleh setan, sehingga kita kadang kalah dengan hawa nafsu. Sedangkan kita dikasih Allah hati dan akal. Hati, akal, pikiran, jangan sampai kalah dengan nafsu. Padahal inna syaitona lakum aduwwun mubin. Sudah jelas setan musuh kita, ya harus kita perangi. Wa man khafa maqama rabbi wa nahan nafsa 'anil hawa fa innal jannata hiyal ma'wa. Itu yang harus kita raih, saudara.
Bagaimana kita kalahkan hawa nafsu, ingin derajat ketemu kepada Allah, maqam rabbih, wa nahan nafsa 'anil hawa, fa innal jannata hiyal ma'wa. Karena endingnya yang kita gapai adalah surga Allah Subhanahu wa taala. Kita yang ahli tahlil, ahli sholawat, hari peringatan hari besar, hari maulid, baca berjanji, rajin zikir, surga sudah. Gak usah dengerin orang-orang itu. Kita dikafir-kafirkan, kita dibid'ah-bid'ahkan, biarin aja. Tetap kita istiqomah menjalankan sesuai dengan akidah yang sudah ditanamkan oleh para ulama, para kiai, orang-orang tua kita yang ada maupun yang tidak ada sudah ngasih contoh kepada kita, dan itu langsung itu menuju Allah Subhanahu wa taala, dan sanadnya jelas. Sidang Jumat bagi Allah Subhanahu wa taala, karena peningkatan kualitas takwa kita itu hari demi hari karena dikikis, maka kita diseru tiap Jumat untuk meningkatkan kualitas takwa itu. Bahkan mimbar Jumat gak sah khutbahnya kalau tidak mengajak ketakwaan. Makanya ittaqullah haqqa tuqatih, itu haqqa tuqatih, takwanya yang benar. Wala tamutunna illa wa antum muslimun, jangan mati kecuali kita sudah berserah diri kepada Allah. Artinya muslimun itu berarti aslama yuslim, Islam. Muslim dia berarti mengamalkan ajaran Islam. Syahadat, sholat, zakat, puasa, haji, selesai. Di samping ajaran-ajaran akhlak kepada Allah Subhanahu wa taala berupa hablum minan nas, hablum minallah, hablum minan nas yang kita bangun. Orang akan celaka, orang akan sedih, orang akan galau, orang akan gelisah, orang akan stres kalau dia tidak membangun hablum minallah dan hablum minan nas secara baik. Duriban alaihimudillah, itu bahasa Qur'annya. Sengsara dia, dhillah, merasa hina dia. Di hadapan manusia juga nggak ada harganya, di hadapan Allah apalagi. Karenanya saudara, pengembangan kualitas iman takwa, kalau kita kaji dengan takwa ini kita bisa bahagia. Dengan takwa kita akan bisa sejahtera, sudah. Dengan takwa kita aman. Dengan takwa karir kita naik, itu idealnya. Dengan takwa hidup kita tenang. Dengan takwa kita akan bahagia fid dini wad dunya wal akhirah. Boleh jadi di sana sini ada ujian, termasuk para kanjeng Nabi, termasuk para anbiya, mursalin, para syuhada, para waliullah, apalagi ujiannya luar biasa. Apalagi kita umat-umat akhir zaman, umat Rasulullah. Tapi jangan salah, sekalipun kita nggak ketemu Rasulullah, Rasulullah cinta banget sama kita. Kita juga cinta kepada Rasulullah. Bukti cintanya apa? Itu maulidun Nabi itu. Hakikat peringatan hari besar maulid Nabi. Mana wujud kita cinta kepada Allah? Kalau kita aja malas-malasan ngadain maulid, malas-malasan baca berjanji, malas-malasan ngikutin sunnah Nabi, malas-malasan sholat duha, nggak mau bangun malam, dan tidak menjalankan ibadah-ibadah sunnah yang lain. Man ahya sunnati faqad ahabbani, itu rumusnya. Man, siapa orang ahya yang menghidupkan sunnati, sunnahku, kata Rasulullah, faqad ahabbani, itu baru itu dia cinta kepadaku, kata Nabi. Syaratnya ahya sunnati. Ini yang ahya sunnati ini sunnah Rasul. Kalau dibuka dalam kitab Bukhari, Muslim, hadis-hadis di kitab-kitab, coba itu berapa jumlah sunnah Rasulullah SAW. Jangan hanya kita memahami sunnah Rasulullah itu hanya satu. Ya, Rasulullah itu kata Aisyah, karena khuluquhul Quran, adalah akhlaknya Rasulullah itu Al-Quran. Orang pinggir sana bilang Rasulullah itu Quran berjalan, betul. Makanya kita ngaji dari kecil sampai kita mati, meninggal, nggak habis saudara belajar akhlak Rasul. Diperingati tiap tahun pun itu akhlak Rasul, dari musola, masjid, Pak RT, RW ngadain, kelurahan ngadain, istana negara ngadain. Gak akan habis kita belajar akhlak Rasulullah SAW. Karena dipuji oleh Allah, innaka la'ala khuluqin 'adzim, sungguh Kau Muhammad memiliki akhlak yang sangat agung. Saking agungnya, impossible kita bisa nyontoh kanjeng Nabi. Ada yang nyeletuk kila waqala, Rasulullah itu basyarun, manusia biasa katanya.
Tapi jangan salah saudara, kabasyarun laisa kalbasyari. Manusia sama kayak kita, makan, minum, tidur, hubungan suami istri, karena punya istri banyak Rasulullah juga. Kan wajar kayak kita juga, makan, minum, hubungan, seks, dan lain sebagainya, ngantuk, tidur, bangun, wudhu sama, aktivitas olahraga. Tetapi laisa kalbasyari. Beda saudara, di Quran aja sudah dipuji. Qul innama uhiya ilayya annama ilahukum ilahu wahid. Bedanya yuha ilayya. Manusia biasa nggak dapat wahyu, tapi Rasulullah Nabi kita mendapatkan wahyu. Wa ma yantiqu 'anil hawa in huwa illa wahyuha. Nggak akan ngomong itu Kanjeng Nabi wa mayantik wa nilau, nggak ada karena nafsu, karena emosi, karena marah, karena nggak suka dengan umat, nggak ada cerita Rasulullah. Wa mayantik in huwa illa wahyuha. Semua yang diucapkan Kanjeng Nabi itu adalah wahyu dari Allah Subhanahu wa taala. Karenanya Quran diterjemahkan, ditafsirkan di beberapa hadis Kanjeng Nabi. Hadis diterjemahkan, dipahami para ulama. Al-Quran ditafsirkan oleh para mufassirin. Muncul di sana nanti fuqaha, al-muhaddisin, al-qurra. Nah kita ini level apa? Belajar aja kita dengan ulama. Kenapa? Innamal ulama warasatul anbiya. Sungguhnya ulama adalah pewaris Kanjeng Nabi. Ittiba aja dengan ulama. Karena kita nggak akan ketemu dengan Kanjeng Nabi kecuali dengan mimpi. Dan mimpinya kita ini luar biasa. Yang sudah mimpi Kanjeng Nabi, ya sudah ketemu Nabi, karena setan nggak sanggup menyerupai wajah Kanjeng Nabi. Berbahagialah yang sudah mimpi ketemu Kanjeng Nabi. Andai tidak ketemu saudara, kita belajarnya terus, ada sanad, ada tawasul. Ketika kita tahlilan juga ada tawasul para ulama, para guru-guru kita, terus sampai kepada Kanjeng Nabi Muhammad SAW. Dan itu kita yang hobi ziarah, ya, ziarah Wali Songo, ziarah wali Allah banyak sekali di Indonesia, juga di Timur Tengah, di Arab Saudi, Mekah, Madinah, Jeddah, kemana aja kita berada, yang kita cari adalah wali Allah. Kenapa saudara? Wali Allah itu kan orang yang paling dekat kepada Allah, yang paling dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Terlebih kalau kita ziarah ke baginda Rasulullah di Madinah, di sana ada makam Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, raudhah min riyadil jannah, taman-taman surga. Nah, taman surganya yang belum punya uang adalah kita dari min majlis ila majlis, min majlis ta'lim ila majlis ta'lim, minal masjid ila masjid, minal musalla ila musalla. Itu saudara, kembangkan silaturahmi kita dengan para ulama, jalisil ulama, duduklah kita bersama ulama, wal hukama, ahli hikmah, ngaji, biar kita ini meresapi diri siapa kita, dari mana kita, dan akan kemana kita, sehingga filosofinya bukan hanya penjalanan syariat belaka. Kalau ibadahnya syariat belaka, dia nggak naik kelas. Naik kelaslah kita ke hakikat, naik kelaslah kita ke ma'rifat. Nah, al-arifin, orang-orang yang ma'rifatullah itu subhanallah, yang akan musul kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau orang hanya duduk sholatnya taikan kelas, puasa biar naik kelas gimana? Belajar itu Imam Al-Ghazali ketika membagi puasa. Sholat juga sama. Sholat yang masih level syariat dengan sudah ma'rifat kepada Allah, tentu penghayatan makna tauhidnya, ketemu kepada Allah Subhanahu wa taala itu berbeda. Sidang Jumat ini dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Karenanya di akhir zaman ini mari sama-sama kita berdoa kepada Allah, mudah-mudahan kita berikan istiqomah, menegakkan iman dan tauhid kita, menegakkan ketakwaan kita. Yakini dengan iman takwa kita akan bahagia. Boleh jadi bahagia bukan hanya karena harta saudara. Harta hanya wasilah. Harta itu alat untuk menggapai sebuah kebahagiaan. Tapi kebahagiaan hakiki adalah keyakinan kepada Allah, iman makin kuat, intisalul awamirillah wajtanabun nawahinya tiap hari dijalankan dan dijaga, sehingga dari kelas ke kelas itu menambah kedekatan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Jangan lupa di setiap waktu kita fadkuruni adzkurkum washkuruli wala takfurun. Selalu mengingat zikrullah kepada Allah Subhanahu wa taala dimanapun kita berada, dan
Dan itulah yang menjadi kata kunci saudara. Kalau kita sudah zikrullah, dijamin oleh Allah Subhanahu. Hati kita akan tentram. Ala bidzikrillah tatmainnul qulub. Semoga khutbah singkat bermanfaat untuk diri pribadi saya dan kita semuanya. Panjangkan umur kita dalam barakah dan istiqomah dalam ibadah. Amin ya rabbal alamin. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim. Taqabbal minni wa minkum tilawatan innahu wal ghafurur rahim. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wa alihi. Alhamdulillahi rabbil alamin. الذي فضلنا على كثير من عباده المؤمنين أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدا عبده ورسوله المبعوث رحمة للعالمين اللهم صل وسلم وبارك وكرم على حبيبنا وشفيعنا وقرة أعيننا ومولانا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين الطاهرين أما بعد فيا عباد الله اتقوا الله ما استطعتم وسارعوا إلى مغفرة رب العالمين واعلموا أن الله تعالى أمركم بأمر بركه بنفسه وسنى بملائكته المسبحة بقدسه فقال تعالى منكرا وآمرا إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على أحمد وآله وصحبه أجمعين وجميع بكر ورسول رضي الله عنه الدم وتنسل يمين جوارنا معهم برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات اللهم انصر الإسلام والمسلمين خصوصا المجاهدين في فلسطين ومسجد الأقصى ودائرة المؤمنين أجمعين ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم عباد الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون فاذكروا الله العظيم يذكركم واشكروه على نعمه يزدكم ولذكر الله أكبر